akan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau yang menolong kami sampai saat ini. Karena Engkau yang menjagai kami sampai saat ini Tuhan. Engkau ya Tuhan Yesus tidak membiarkan selai rambut kami terjatuh tanpa seizin Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami boleh dikenyangkan, kalau hari ini kami boleh dipelihara Tuhan, kalau kami hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan, ini adalah pertolongan-Mu Tuhan. Jangan sia-siakan ya Tuhan. Kami tahu hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami, melindungi kami, untuk kami bisa ya Tuhan bersyukur sebagai umat-umat-Mu yang Engkau pelihara Tuhan. Yang biarkan kuasa-kuasa kegelapan hari-hari ini terus merongrong kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Allah sendiri melalui firman Allah yang adalah kekuatan daripada Engkau sendiri Tuhan, yang akan terus membuat imunitas secara rohani di dalam hidup kami semua Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan ada kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, memasuki minggu pertama di bulan Agustus ini. Puji nama Tuhan. Kita terus ada di dalam pertolongan Tuhan. Karena Allah yang selalu menjaga kita. Kita terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Dikenyangkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, kita diberikan kesempatan untuk kita memuliakan nama Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini yang menyaksikan live streaming ini, mau berdoa ya Tuhan, Engkau menolong mereka Tuhan. Kalau mereka dalam masa pemulihan, Tuhan Engkau menolong, berikan kekuatan. Biar iman percaya kepada Allah itu tidak menyurutkan dalam hidupnya. Kalaupun dia harus isoman, kalaupun mereka harus mengalami satu penderitaan, sekalipun karena pandemi ini, Tuhan kami juga berdoa buat anak-anak muda, orang-orang muda yang terus berkarya bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia, bagi keluarganya, bagi Allah tentunya. Tuhan kami berdoa buat mereka supaya mereka terus diberikan kekuatan yang besar, karena mereka masih mempunyai waktu yang panjang, waktu yang Tuhan yang banyak untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan melanjutkan kebenaran dari firman Tuhan yang kita bahas minggu-minggu hari ini. Ini adalah tema yang ke-6 saudara, yaitu tentang kristologi di dalam Injil Yohanes. Kita akan baca perikop kita di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Kita baca dari ayat 11 sampai 18 bagian yang kedua ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Ayat 12, silakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini
biarlah kebenaran firman Allah ini, firman Allah yang terus kita baca, kita renungkan, kita mengerti, dan kita boleh mengakuinya, dan kita boleh mempercayainya, dan kita boleh menyaksikannya. Saudara, biarlah topik kita ini terus menguatkan dasar iman kita, memberikan pengertian yang benar tentang Allah kita, memberikan pengertian tentang siapakah sebenarnya Allah yang kita sembah itu. Ya, saudara, kalau hari-hari ini vaksin kedua sudah mulai terus dijalankan, ya, aktivitas sekarang menyertakan sertifikasi dari vaksin, yang orang-orang yang sudah divaksin itu boleh akan mempunyai kelonggaran-kelonggaran tertentu. Kalau sekarang nih besok hari terakhir untuk PPKM darurat level 4, ya, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan terus kita mendukung pemerintahan yang terus berusaha di dalam survive di dalam pandemi ini. Ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita mengikuti. Bagi saudara yang belum divaksin, cepat saudara mengambil tindakan untuk mencari vaksin, ya. Sudah ada yang pertama, puji nama Tuhan, kami sudah lakukan vaksin kedua dan anak kami masih vaksin yang pertama. Tapi biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, vaksin ini diberikan supaya kita mempunyai imunitas di dalam tubuh, antibodi di dalam tubuh kita ini. Jika ada virus yang masuk, mereka bisa melawannya, bisa mempunyai antibodi, kekuatan diberikan, dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga kita mempunyai imunitas yang baik untuk menjaga. Bukan tidak bisa terpapar, tetapi saudara vaksin ini memberikan kekuatan tersendiri, ya, untuk bisa menghadapi serangan-serangan virus ini. Saudara, hari-hari ini pun angka kematian masih terus banyak dan meningkat, ya. Kalaupun sudah banyak yang divaksin, bahkan vaksin yang kedua, mereka semua sekarang berbondong-bondong, tapi masih banyak saudara yang terjadi. Inilah kondisinya, kita bisa melihat kondisi kita saat ini. Makanya PPKM darurat level 4 masih dikerjakan. Kita berdoa supaya Allah tetap campur tangan, supaya Allah tetap memelihara kehidupan kita semua. Ya, saudara, seperti perikop yang kita sudah baca tadi, bahwa firman Allah itu menjadi manusia. Hari ini saya berikan tema firman yang menjadi manusia. Kalau kita kemarin sudah berbicara tentang His human and divine nature dari kristologi ini, kita belajar juga bahwa manusia, Yesus Kristus, dan keilahiannya itu ada di dalam satu pribadi ini, ya. Kita sudah belajar tentang Yesus Mesias dan anak Allah. Nah, kita sudah melihat bahwa latar belakang Injil Yohanes ini ada paham-paham pengertian yang tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah manusia, ya. Kita hari ini berbicara tentang anak manusia. Allah datang sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa, realitas surgawi dibawa turun kepada manusia di bumi. Seperti tadi vaksin ini diberikan kepada manusia untuk manusia itu mempunyai antibodi. Tapi kita bisa melihat perikop kita yang kita baca hari ini, bahwa Allah berkarya dalam kehidupan manusia. Allah yang ada di surga sana masuk ke dalam dunia manusia, masuk ke dunia manusia, menjadi manusia, ya. Firman itu kita sudah pelajari minggu kemarin, bahwa dia benar-benar adalah manusia, menyatakan sifatnya manusia, digambarkan tingkah lakunya, dan bahkan disebut seseorang pribadi, dan dia melakukan aktivitasnya sebagai manusia seperti layaknya manusia normal seperti kita saat ini. Itu pribadinya. Nah, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Firman ini sudah datang, sama seperti antibodi itu juga datang ke dalam tubuh kita, tetapi tubuh kita tidak menerima. Ada seperti itu, ya. Tetapi ini Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang berkuasa, yang berotoritas atas hidup manusia. Dia menjadi manusia, datang di dalam kehidupan manusia. Siapakah anak manusia ini? Bahwa dikatakan bahwa
Dia adalah sebagai utusan yang tunggal, utusan satu-satunya. Kenapa dibilang satu-satunya? Karena dia datangnya dari surga. Oh, tentu ada juga yang datang dari surga. Utusan itu ada malaikat. Ya, boleh dikatakan. Tetapi ini satu-satunya utusan yang realitasnya manusia. Kalau malaikat kan bukan manusia, yang tidak punya tubuh, darah dan daging. Yesus ini adalah manusia yang datang dari surga. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia. Maksudnya dari Bapa. Dan dialah yang mengutus aku. Dia adalah satu-satunya utusan yang tunggal, manusia ini. Jadi, banyak nabi-nabi yang sudah datang, yang diutus juga sama. Tetapi mereka adalah dari dunia ini. Mereka dilahirkan di dunia ini, tetapi Yesus itu datang dari surga. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ya, tidak ada satu utusan pun manusia yang datang dan keluar dari Allah. Dan di Yohanes 18 ayat 37 katakan kepada Pilatus bagaimana dia datang menjadi manusia, tentu dilahirkan seperti manusia. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenarannya, kebenaran Yesus itu, kebenaran Allah itu, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suara. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa manusia, anak manusia itu adalah utusan Allah, satu-satunya yang berbeda dari yang utusan-utusan Allah yang lainnya. Karena apa? Dia datang dari surga. Dia keluar dari Allah. Dia datang dari Allah. Jadi yang membedakan dari utusan-utusan nabi-nabi dimanapun di dunia ini yang sudah ada, dia berasal dari Allah. Dia datang dari Allah. Yang kedua, saudara, bahwa tidak seorang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak manusia ini sebagai pengantara yang satu-satunya, pengantara yang tunggal, satu-satunya, tidak ada di dunia ini, bahwa anak manusia ini menjadi pengantara. Pengantara antara siapa? Antara Allah dan manusia. Tidak mungkin manusia untuk bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Jadi anak manusia, Yesus Kristus sebagai manusia ini menjadi pengantara. Kenapa menjadi manusia? Karena dia akan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Karena tidak seorang pun dapat melihat Allah kecuali Allah yang menyatakannya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi anak manusia inilah yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Ini merujuk kepada peristiwa mimpi daripada Yakub, ya, waktu pelariannya, dan dia juga melihat bahwa ada tangga dari langit turun ke bumi, ada malaikat-malaikat turun naik. Inilah dipakai bahwa Yesus menjadi satu pengantara tunggal, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Itulah fungsinya kenapa itu disebut anak manusia. Yang ketiga, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Anak manusia ini adalah Sang Tunggal yang kudus, satu-satunya manusia yang kudus. Semua manusia pada dasarnya adalah dosa, dan mereka pada dosa ini adalah maut. Tetapi ada satu manusia, anak manusia yang tidak berdosa, ya, yaitu Yesus Kristus.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan apa adanya, murid-murid ini mengatakan bahwa Engkau yang kudus dari Allah. Ya, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya bahwa Yesus itu adalah yang kudus, satu-satunya manusia yang kudus. Sehingga dia layak untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Anak manusia satu-satunya yang kudus. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 7 dikatakan, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ini peristiwa menyatakan bahwa Yohanes diberikan pewahyuannya, menyatakan bahwa inilah firman yang kudus. Kemarin kita sudah belajar firman itu menjadi manusia. Dan inilah anak manusia ini, anak manusia yang satu-satunya yang tunggal, yang diutus Allah, karena dia datang dari Allah, keluar dari Allah. Dia juga adalah anak manusia satu-satunya yang kudus. Dan itulah maksudnya bahwa anak manusia ini menjadi pengantara bagi Allah kepada manusia. Yang keempat, saudara, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Anak manusia, yang keempat ini menyatakan anak manusia ialah penakluk maut satu-satunya. Kalau tadi dia menjadi utusan Allah satu-satunya, dia adalah pengantara satu-satunya, dia adalah yang kudus satu-satunya. Yang keempat adalah anak manusia penakluk maut satu-satunya. Jadi, saudara, anak manusia ini, manusia secara jasmani ini juga dia adalah utusan Allah satu-satunya yang keluar datang dari Allah. Dia adalah pengantara antara Allah dan manusia. Anak manusia ini adalah anak manusia yang kudus, tidak berdosa. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus melakukan dosa. Dan yang keempat, ia penakluk daripada maut. Siapa bertelinga ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kematian kedua ini adalah nanti penghukuman kepada orang-orang yang sudah mati, dan orang-orang yang diangkat, mereka akan mendapatkan kematian kedua di dalam neraka. Saudara harus tahu ini, bahwa ada kematian kedua. Selain kematian kedua ini adalah kematian dari setelah kematian jasmani. Ya, Wahyu 20 ayat 6 dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Anak manusia yang pertama, yang satu-satunya inilah yang menaklukkan maut, yang berkuasa atas maut. Jadi kita juga nanti yang percaya kepadanya dibangkitkan juga pada kebangkitan yang pertama, dan kematian kedua tidak akan menguasainya lagi. Sudahkah saudara mempunyai pengetahuan akan ini? Sudahkah percaya akan kebenaran firman Tuhan ini? Dia disebut anak manusia yang datang ke dunia ini, ia adalah penakluk maut. Ya, saudara, dikatakan bahwa karyanya di anak manusia ini mempunyai karyanya. Kalau tadi kita sudah kenal pribadinya, bahwa dia pribadi dari Allah, datang dari Allah, diutus menjadi satu-satunya utusan, jadi pengantara, satu-satunya pengantara Allah dan manusia. Dan dia adalah manusia yang kudus, yaitu satunya di dalam dunia ini, dan dia menjadi penakluk daripada maut. Ya, maut yang kita hari-hari ini terus kita saksikan, memanggil semua manusia-manusia ini. Tidak ada kecuali, besar kecil, tua muda, kaya miskin, semuanya bisa dipanggil dalam singkat waktu yang singkat. Tapi Yesus berkata bahwa anak manusia ini yang datang ke dunia ini, saudara, adanya adalah untuk menebus dosa atau menghapus dosa.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Kemudian di pasal 8 ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini dikatakan kepada perempuan yang berdosa ini, ya. Waktu dia ketahuan berzina dan dia dihadapkan dengan Yesus. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Jadi anak manusia turun ke dunia ini, saudara, untuk apa? Untuk menghapus dosa, untuk menyelesaikan masalah dosa. Kalau vaksin tadi di dalam dunia ini, seluruh dunia ini diberikan vaksin ini untuk menjaga imunitas kita, tidak bisa dengan keseluruhan untuk menjaga kita untuk tetap hidup, saudara. Membantu saja. Tetapi Allah yang menjadi manusia ini mengcover seluruh kehidupan kita, termasuk kehidupan kita, termasuk salah satunya yang menjadi musuh daripada manusia seluruh dunia ini, yaitu dosa yang mengakibatkan kematian. Dan itu diselesaikan oleh anak Allah, oleh anak manusia yang turun ke dunia. Untuk apa, saudara? Karyanya adalah menyelamatkan manusia. Dia sudah tergantung di kayu salib, menyelamatkan manusia. Itulah karya anak manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia adalah utusan Allah menjadi pengantara dan yang kudus. Makanya dia bisa menebus dosa umat manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia ini, apakah dia benar manusia? Yes, dia adalah manusia, mempunyai darah dan daging. Tetapi dia adalah manusia yang kudus, manusia yang tidak berdosa, sehingga dia layak untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tujuan dan karyanya adalah untuk menebus dosa kita dari hukuman maut ini. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia ini. Ya, dinyatakan bahwa dia memberikan nyawanya. Dia menggambarkan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau vaksin itu, saudara, tidak bisa memberikan keseluruhan kehidupannya untuk menjaga kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh berpegang pada vaksin itu saja. Tapi yang boleh kita pegang adalah anak manusia yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Anak manusia yang kudus, yang tunggal, yang satu-satunya itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga maut pun tidak akan berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, jika tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengatakan, waktu menyatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, yang memelihara kehidupan setiap umatnya. Kita bersyukur hari ini bahwa ada Allah yang berkarya di dalam kehidupan manusia. Dia turun ke dalam dunia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menjadi manusia, menjadi anak manusia, menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi dia adalah manusia yang kudus. Manusia satu-satunya yang bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Ya, saudara, kalau kita kenal sekarang, sudah divaksin fase kedua, ada yang masih ke satu. Kemudian vaksin ini punya masa, ada masanya, bahwa nanti juga harus di booster lagi. Bagi yang sudah kedua, kita tunggu sampai efektivitas 2 bulan. Nah, kemudian nanti perkiraan ya akan divaksin lagi. Dan sekarang tenaga-tenaga kesehatan sudah mulai direncanakan akan diberikan booster. Ya, jadi kondisi saat ini itu tidak main-main, saudara. Kalaupun kita sudah divaksin yang kedua pun, nanti masih perlu booster untuk tetap menjaga imunitas tubuh secara jasmani ini. Tetapi kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Allah itu menjadi manusia. Manusia ini satu-satunya ini, dan tidak akan pernah ada boosternya lagi. Cukup untuk sekali datang dalam kehidupan kita. Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita.
Tidak akan ada booster lagi, tidak akan ada manusia lagi yang bisa dan dapat melakukan mengampuni dosa, menyelamatkan kita dari kutuk. Hanya Dia saja, yaitu Anak Manusia. Oleh sebab itulah kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah dan kuasa untuk menjalani sebagai anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau vaksin itu tidak bisa menjagai kita, tetapi ada anak manusia yang sanggup menjagai kehidupan kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Ingat saudara-saudara, kalau hari ini saudara ditolong Tuhan, kalau saudara hari ini mendapatkan perlindungan daripada Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, itu karena dia sudah menjadi manusia, sudah tahu dan sudah mengalami bagaimana selayaknya kehidupan manusia ini. Dialah satu-satunya utusan Allah yang datang dari surga. Dia adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, manusia yang kudus. Dan dia satu-satunya yang dapat menebus dosa dan dapat memberikan keselamatan. Dan kematian yang kedua, dia sanggup untuk mengalahkan setiap manusia yang sudah ditebusnya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang Bapak yang baik, kami mengerti Tuhan hari ini. Kalaupun kondisi kami ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan, walaupun kami juga ya Tuhan Yesus yang sudah menerima vaksin pun, Engkau menolong buat orang-orang yang tidak bisa divaksin karena kesehatan mereka. Engkau menjamah Tuhan, Engkau yang menjadi imunitas dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalau mereka tidak bisa divaksin karena keadaan mereka, tetapi karena ada Allah yang menjadi manusia, anak manusia ini Tuhan yang sudah bisa menyelesaikan perkara apapun di dunia ini, penyakitkah, bahkan sampai kepada maut. Engkau anak manusia yang mengalahkan maut satu-satunya, berkuasa atas maut. Tuhan, kalau mereka tidak bisa mendapatkan vaksin perlindungan dari manusia saat ini, kami tahu juga mereka adalah Engkau lindungi melalui ya Tuhan, anak manusia yang sudah datang ke dalam dunia, yang sudah datang ke dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, mereka juga boleh memakai vaksin ini untuk pertahanan diri mereka. Hari ini ya Tuhan, Hamba mengundang bagi siapapun saudara yang hari ini belum punya Yesus, belum mengalami Yesus dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, belum mengakui Yesus sebagai Allahnya, biarlah kami berdoa, biarlah Dia juga ada menjadi dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mempunyai satu jaminan dan tidak perlu booster-booster lagi untuk kehidupan saudara, tetapi saudara sudah dijamin di dalam kekekalan. Dan kematian kedua, kematian yang kekal itu tidak akan bisa menjamah saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kamu berdoa, berkatilah hari ini ya Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Kau berkati mereka, wajah-Mu hadapkan ya Tuhan, menyinari kehidupan mereka, menjagai mereka Tuhan, lindungi mereka, memelihara sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.